Oke, selamat malam, Mas Rahmat ya. Hari ini kita masuk di pertemuan kita yang kelima ya. Kita di program kursus etap kita malam ini kita coba bahas konstruksi portal 3D gedung ruko sesuai ordinary sistem rangka pemikul momen biasa SRMPMB ya. Ini etap civil engineering program. Kita coba lihat nanti soalnya bagaimana kita mengerjakan konstruksi gedung ruko ya Mas ya. Jadi untuk yang etap ini kayaknya lumayan agak detail ya. Oke, kita lihat dulu teman Mas Rahmat ya buat materi kita hari ini. Konstruksi rangka portal 3D gedung ruko ya dengan SRMPMB. Nanti kita lihat modelannya seperti apa. Langkahnya seperti biasa ya Mas ya. Jadi kalau kita lihat langkahnya di sini kita summarize juga tahapannya. Yang pertama pasti memodelkan strukturnya, yang kedua tahap 2-nya mendefinisikan materialnya, tahap 3-nya definisi profil penampang, keempat mendefinisikan pembebanan, dan tahap 5 menetapkan beban yang bekerja, tahap 6 mendefinisikan kombinasi bebanan, dan 7 analisis strukturnya untuk mendapatkan momen, gaya lintangnya, gaya normal, axial force-nya, dan nanti yang 8 desain struktur untuk ngecek tulangan longitudinal dan gesernya ya. Nah, soalnya seperti ini Mas Rahmat ya. Hari ini kita coba bahas untuk soalnya. Hari ini soalnya adalah gedung ruko dengan fungsinya adalah bangunan ruko ya, gedung ruko. Sistem strukturnya sesuai ordinary sistem rangka pemikul momen biasa. Udah bisa dibuka Mas. Luas gedungnya 24 meter persegi, tinggi gedungnya 9,4 meter. Konfigurasi ya, konfigurasi gedungnya. Nah, kalau kita lihat di sini bangunannya dari kolom pondasi, dia dari kolom pondasi dari titik 00-nya itu diturun 1,4 ya. Elevasinya lantai 1 di 3 meter, lantai 2 320, lantai 3 320 ya. Jadi kalau kita buat elevasinya kolom pondasi berarti di minus 1,40, lantai satunya di plus minus 0, terus naik 3 meter, terus naik 620, daknya 940. Nah, data elemen strukturnya untuk elemen yang digunakan di sini ada baloknya ada 2, balok B1 3040, balok B2-nya ada 2030, kolomnya juga ada 2, kolom K1 dia 4040, kolom K2 3030, dan di sini ada plat untuk daknya ya, untuk betonnya ada plat lantai yang untuk per lantainya itu dia tebelnya 12 cm. Terus kemudian untuk yang daknya untuk atap 12 juga. Jadi di sini kita buat pengkodeannya PI atau P plat ya, PL lantai dan PL dak. Soalnya seperti ini Mas, cukup jelas? Cukup jelas Pak. Belum ditampilkan Pak. Oh sebentar saya belum tampilkan. Oke, good. Di tempat saya sudah muncul tadi. Oke, good. Oke, good. Ya, yang ini ya. Tapi di Ya, betul, tadi udah ada ya? sudah ada Pak. Siap. Nah, kemudian untuk pembebanannya di sini nanti ada di pembebanan pada platnya nantinya ya. KL lantainya 250 kg per meter persegi, KLL daknya 100 kg meter persegi ya. Kombinasi bebannya 1,2 load tambah 1,6 load. Kemudian ada data materialnya. Untuk betonnya kita pakai untuk berat jenisnya 2400 kg meter kubik. Kalau kita konversi jadi newton milimeter kubik ini ya, jadi 2,4 kali 10 mm. Mutu betonnya K250. Untuk FC aksennya kita dapat 21 MPa. Untuk modul LCC-nya 4700 akar FC 21,538 ya. MPa, fusionnya 0,2. Nah, bajanya di sini kita pakai yang 7850. Mutu baja tulangannya kita pakai ulir yang di foam 16 diameternya, FE 400. Untuk yang polosnya pakai diameter 10, BJTP-nya 24, FE 240 ya. Untuk ES-nya 200.000, portion ratio 0,3. Oke, untuk denah rencananya seperti ini Mas Rohmat, ada pertanyaan nggak kira-kira? Jadi ini terhadap
kalau kita lihat ini terhadap apa namanya XY-nya ya. Jadi XY-nya, jadi ini XY-nya, jadi arah X-nya 3,5 terus arah Y-nya 4 meter, ada tiga span ya, 1, 2, 3, totalnya 12 meter. Nah di sini untuk balok bedanya cuma hanya di sisi luar nih, baloknya pakai 30-40 semua mas ya, yang sisi luar. Nah sisi dalam ini pakai yang 20-30 yang di tengah aja ya. Berikut juga kolomnya itu kan ada dua ya, kolom yang 40 sama 40 sama 30-30 tadi ya, yang kolom tadi yang ini ya. Nah yang 30-30 nya ada di tengah mas, 30-30 nya hanya di sini nih, hanya di sini saja, sementara ini 40-40 semua. Kemudian untuk story-nya terhadap Z-nya berarti yang tadi ya sama ya, level 00 kita di sini minus 140, terus di sini untuk lantai 1 3 meter, lantai 2-nya 320, lantai 3-nya 320 ya. Ada pertanyaan Mas? Di sini untuk untuk yang elevasinya ya, A, B, C ya. Kalau untuk yang sisi X-nya berarti yang 1 2 3 4 untuk Y-nya, Z-nya untuk ini ya. Ada pertanyaan Mas dari soalnya? Masih belum Pak. Belum ya? Cukup jelas ya untuk ininya ya? Cukup jelas Pak. Yang perlu diperhatikan di sini satuannya. Tadi satuannya pakai Newton milimeter untuk materialnya ya. Terus kemudian untuk yang dead load-nya, key life load-nya 250 ya. Kilogram meter persegi. Nanti kita cek ya. Oke, ada pertanyaan? Belum Pak. Belum ada. Oke, good. Nah, kemudian kita masuk di langkah pertama ya untuk operasinya. Kita buka etapsnya. Saya sebenarnya udah ngerjain juga kemarin Mas. Jadi saya bisa buat ini ya. Jadi sudah jadi sebenarnya, tapi kita ulang ya, untuk pengerjaannya ya. Oke, ini saya save dulu aja untuk yang tanggal 27. Saya save aja, kita save untuk hari ini kita pakai yang tanggal 27. Oke, langkah pertama Mas, saya buat dulu ya untuk ininya. Ini saya boleh saya nolkan lagi boleh biar bentar ya. Ini boleh saya nolkan dulu, saya inikan lagi, saya hapus aja semuanya. Oke, yang pertama Mas, langkah kita adalah kita membuat apa Mas? Pertama kita menetapkan ini dulu ya, new model ya. Masih bisa buat new modelnya itu, klik yang new model ya. Nanti new model nanti akan keluar seperti ini Mas ya. Akan keluar untuk yang pertama seperti ini Mas ya. Setuju ya Mas? Betul Pak. Oke, good. Nah sekarang untuk yang pertama Masnya coba lihat senternya tadi, yang tadi berarti dia 3,5 ya. Berarti dia di X nya ya, kita cek dulu ya, 0 3,5 7, betul ya? Sudah di sini Pak? Sudah? Kita klik ini tetap masih grid only Pak ya? Kenapa? Oh ya, grid only Pak ya? Iya, grid only. Jadi kalau yang Masnya kan baru mulai, berarti masuk di sini nih, new model. Sebentar saya yes dulu nih, new model misalnya. Kalau new model kan berarti Masnya masuk di sini tuh. Iya, Nah, betul use Pak. build diokein aja nih. Jadi masuknya kan di sini kan. Nah, Ya. masuknya di sini kan, baru di custom ini kan, baru di edit grid kan. Nah, ini kan keluar kan. Sama ya? Sama kan? Oh, sama Pak. Oke, good. Nah, sekarang kita masuk di
yang edit grid tadi ya. Saya ambil lagi file saya tanggal 27. Oke, kita open. Nah, oke, kita edit grid ya Mas ya. Edit grid G1 dulu. Nah, kita inputkan untuk yang display grid data ordinatnya 0, 3,5, 7. Udah. Sudah. 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 Sudah, Pak. Oke. Terus yang ini yang Y-nya tadi kita jaraknya berapa? 4, 4, 4. 8. Jadi dia 8, 12. Betul kan? Iya. Sudah? Betul, Pak. Oke, baru di oke. Oke. Oke, nah sekarang kita Ya. ke story-nya. Story-nya, Mas. Ya. Story-nya tahu kan? Yang tadi Story di data. Iya, edit data ya. ya custom, ya kan? Nah, Custom, Pak. oke. Perhatikan Mas, kita buatnya gini aja. Ini base-nya tetap di 0. Sudah? Mas tambahkan kalau Sudah, di Pak. situ berapa? Udah sampai story 4 nggak? Story 4, Pak. Oke, good. Nah, sekarang kita masukkan aja Mas. Yang pertama 1,4 sudah? Ya kan? Sorry, ini 1,4 sudah? Tambah 3. Ya. Jadi 4,4 tambah 3,2 Iya. 7,6 tambah 3,2 Betul, Pak. 10,8 sudah? 3,2, Pak ya? Iya, Udah. udah, Pak. Udah 10,8 ya? Betul. Iya, iya, 10,8, Pak. Oke, baru kita oke. Baru di oke. Nah, hasilnya seperti ini, Mas. Ini. Iya, betul, Pak. Oke, sama ya. Nah, kita ini sebelah kanan 3D, ini kita buatkan aja dulu elevasinya. Sebentar, saya cek dulu ya. Elevasinya kita mau gambarkan nanti ya. Ini Iya, Pak. gambarkan, ini berarti kita masuk di elevasinya XZ misalnya. Boleh lah, nanti kita coba cek ya. Ya. Elevasinya berarti kita buat yang XY dulu deh, elevasi. Sorry, ya elevasi di base. Plan, sorry. Plan dulu boleh. Serah. Mau di base dulu boleh. Sebentar. Ini sebelahnya. Ini yang di plan. Oke. Oke, good. Ini tampilannya begini Mas. Untuk jet sama Iya, dengan sama, Pak. good. Plan test, Pak, sudah. Ya, ini udah. Oke, kita menggambarkan strukturnya ini sudah. Nah, sekarang kita isikan untuk data materialnya, Mas. Sudah dibuka, Mas? Data material kita? Sudah, Pak. Oke, good. Data materialnya. Berarti kita caranya gimana? Define material. Kita Material. mau buat yang beton dulu. Yang ini, yang 4000 PSI-nya add copy. Udah? Sudah, Pak. Oke. Nanti akan seperti ini, Mas. Ganti dengan beton FC-nya 21 MPa. Sudah? Material type-nya konkret. Terus ini 2400 ya. 24 kN pangkat 3. Ya. Dan ini 4700 ya Mas ya, tahu kan? 4700 kali SQR Mas, tahu kan? SQR Sekian, ya. kali dengan berapa tadi? 21 ya? 21, Pak. Oke, 21. Baru kita enter. Nah, itu ya. 21538. Sama? 1538. Ya. Betul, Pak. Ini ya oke, good. Nah, terus kemudian kita cek untuk yang modify show material. Yang ini ganti 21, Mas. Sudah, Pak. Udah, baru kita oke. Nah, ini betonnya udah dirubah namanya? Sudah. Oke, Sudah, Pak. kita oke. Nah, setelah itu kita definisikan yang bajanya. BJTD 400. Ya. BJTD 400 itu berarti Mas yang ini yang paling atas. Ya. Yang A99 FY50 itu di add copy sudah? Sudah, Pak. Oke, baru kita masukkan yang ini, Mas. BJTD 400. Sudah? BJD 400 ini ganti rebar.
Ini kan ada steel, konkrit diganti rebar, sudah? Sudah, Pak. Oke, ini ganti 7850 ya untuk ininya ya. Sebentar, ini kalau ini bajanya tadi itu dia 7850 ya. 7850 kalau kilonewtonnya berarti Newton milimeter ya. Berarti dia 7 ini sama sebenarnya angkat ini, tapi kita 7850 aja. 7850,50 tadi ya. Betul ya? Ya. Betul, Pak. Nah, ini ya 7850. Oke, good. Nah, ini jadi ganti jadi 200.000 nih. Iya. Ya, 200.000. Oke, good. Ya. Nah, kemudian apa? Ininya ya modify materialnya. Nah, kan seperti ini nih, ya. 400 tadi berapa dia? 400 kita ganti deh. 480. 480. 400 480 terus berapa? 420 500, Pak. 420 500. Oke ya, ini sudah? Sudah, Pak. Oke, baru kita oke. Jadi ada berubah nggak ada? Sudah, ini udah oke, baru kita oke. Nah, ini sudah ada ya. Sekarang yang Sudah, Pak. BJ ini di add copy aja, Mas. Ini di add copy lagi aja. Di add copy. Ya. Nah, jadi kita tentukan untuk yang ini. BJT 240 ya. BJTP 240 ini sama, Nah, ini aja yang beda nih. 240, 320, 260, 340. Ya, udah? 785 sama 200.000 sama, Pak ya? Sama ini sama kan? Kita udah nggak berubah kan tadi kan? Oh, siap. Cuma berubah di sini doang nih, karena dia BJTP 240. Ya. Oke. Baru di oke. Nah, berarti di sini sudah ada ya, beton kita sudah ada, baja ulir kita udah ada, baja polos kita sudah ada, baru kita oke. Oke. Nah, setelah itu apa kita menentukan penampangnya, Mas. Penampangnya nih, ya. Penampang kita ada berapa tadi? B1-nya ada 30-40, B2-nya 20-30, kolom K1-nya 40-40, kolom K2-nya 30-30. Nah, kita mulai dari baloknya dulu, Mas. Balok B1-nya 30-40 ya. Kita cek ya. Berarti caranya gimana, Mas? Oh ya, satu lagi untuk yang karena selimutnya dia 40, tahu kan Mas ya, kita kemarin ya. Jadi pengurangannya itu tulangan longitudinalnya kita pakai yang 16, tulang transversnya 10, berarti kita pakai yang 0,058 ya. Oke, good. Kita pakai yang B1 dulu 30 40. 30 40 ya. Oke, 30 40. Berarti caranya tadi gimana caranya? Define frame section, add new property, pilih yang konkret ya. Nah, caranya gini, Mas. Jadi define section properties, frame. Nah, nanti Masnya langsung buat aja tuh yang add new property ya. Seperti ini, pilih ini kan? Ya kan? Ya. Nah, dapatlah ini nih. Nah, punya saya udah ada nih. Balok B1, penamaannya B1 3040. Saya tinggal modify. Nah, jadi gini Mas, udah B1 3040, terus materialnya beton FC21, kemudian section properties, section shape-nya concrete rectangular. Ingat 30 40, berarti dia yang depth-nya 400, yang width-nya 300 ya. Ya. Sudah? Iya, Pak. Sudah? Nah, jangan lupa setelah itu kita masuk di reinforcement modify. Sudah?
Sudah, Pak. Nah, kita lihat tuh, ini kan 58 tuh, dia milimeter. Kalau yang sebelumnya kan dalam bentuk meter kan dia 0,58. Tapi kan kita 58 milimeter tuh, ya. Berarti kita inputkan aja 58 milimeter. Oh iya, design type-nya jangan lupa. Itu jadi beam, ya. Sudah? Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, terus kemudian rebar materialnya, longitudinalnya kita pakai BJTD 400, confinement-nya 240. Ya. Oke, good. Nah, sudah? Ini sudah? Sudah, Pak. Oke, good. Nah, setelah itu baru kita yang ini tadi di add copy, Mas. Oh, Nah, sudah? sudah, Pak. Udah, add copy. Terus kita buat Stop. definisi baru lagi, balok B2 20 30. Udah? Itu. 30 kali 20, 30, Ya. 20 kali 30. Ya. Oke, good. Terus jangan lupa materialnya. Sudah, Pak. Oke. Terus sama konkret rektangulernya. Terus ini depth-nya 300 sama 200. Oke, Pak. Sudah, Pak. Terus reinforcement-nya ya, ini sama. Kita pilih design type-nya yang M3 design only. Terus sama ini sama BJTD 400, BJTD 200. Ininya top barnya 58, bottom barnya 58. Baru kita oke. Sudah? Sudah, Pak. Oke, nah ini juga sama nih. Yang ini bisa add copy lagi tadi yang B2-nya boleh. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baru kita masuk di K1. K1 tadi berapa? Kita penamaannya 40, Yes. 40 40, ya. 40, Pak. Nah, terus ini tetap materialnya sama ya. Konkret. Nah, kita ganti nih 400 400. Udah? 400, 400. Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita masuk di reinforcement. Reinforcementnya modify. Oke, good. Kita pilih design type-nya kolom. Sudah? Sudah, Pak. Oke, rebar materialnya BJTD 400, BJTP 240 udah. Sudah. Kita pilih yang rektanguler. Ini pilih yang kolom ya. Sudah? Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, terus kita kalau covernya kan 58 tadi. Nah, kita pilih aja untuk yang longitudinalnya, untuk yang 3 directory face-nya 33 aja, Mas. Siap. Udah, Sudah, itu Pak. aja yang dirubah. Oke. Nah, baru kita oke. Udah? Sudah. Sudah ada kan? Nah, sekarang ini di add copy lagi. Add copy. Sudah? Nanti kita Sudah, buat Pak. K2. K2-nya. Nah, K2-nya ini. K2-nya 30 kali 30. 30. Ya. Nah, sama. 30 tinggal ngerubah ini doang kan? Sama ini nih. 300-300-nya sama yang reinforcement-nya nih. Kalau misalnya belum berubah. Ini aja nggak ada berubah sih. Kalau udah sama, udah. Ya kan? Jangan lupa Iya. yang ini reinforcement to be design. Ya, jadi kita Design. Betul, kita Pak. cek ya. Oke, baru di oke. Hasilnya begini, baru di oke. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Bisa di copy begini di WhatsApp? Oh, di screenshot, Pak. Ya, Ya. screenshot biar udah ada benar. Oke, Pak. Sudah, Pak ya. Oke. Oke, good. Sip. Oke, kalau misalnya agak bingung ini bisa dihapus, Mas. Selain daripada B1 nih, tapi nggak apa-apa lah. Udah ada di situ. Ya. Oke, good. Siap. Nah, setelah itu sudah terdefinisi semua ya, K1, K2-nya. Nah, sekarang kita masuk yang lantai, Mas. Oke. Yang lantai. Nah, caranya gimana? Kita yang lantai, kita masuk di duct ya. Kita masuk di shell atau slab, sorry. Pertama itu Slab. kita definisikan dulu yang lantai dulu ya. Jadi kita masuk di define section properties, masuk di slab, Mas. Sudah? Slab section, Pak ya. Nah, define section properties, masuk di slab. Sudah? Ya.
Sudah. Nah, di sini kan nanti kamu di add new property juga boleh. Add new property ya. Add new Ya. property. Oke, good. Nanti add new property. Nanti pertama kita buat lantai dulu kan. Seperti ini nanti tampilannya. Kamu namakan aja PL lantai. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Terus ini slab materialnya beton FC21. Terus kemudian untuk yang modeling Oke. type-nya dia self thin aja. Terus kemudian type slab-nya slab aja ya. Yang ini slab aja. Ya. Terus ini 120 mm. Benar ya? 12 cm ya? Setuju 2 ya? cm, Pak, betul. Betul kan? Setuju. Nah, baru di oke. Nah, setelah itu baru ini bisa di add copy nih, Mas. Add copy lagi. Sudah? Add copy, ya. Nah, nanti kamu rubah namanya. Yang ini jadi PLDAC. PLDAC. Bedanya di situ doang. Sudah? Ya, sama, Pak ya. 12 cm ya? Ya, sama. Siap. Oke. Baru di Ya. oke. Good. Nah, semua materialnya sudah ada semua ya. Coba di Ya. screenshot lagi. Sama. Good. Pokoknya Mas Rohmat harus pinter nih. Supaya menemani saya nanti ya. Good. Siap, Pak. Iya. Penghitung tambahan toh. Sip. Oke, good. Oke, good. Yang ini materialnya tadi, Mas, udah? Daknya? Oh, daknya udah, Pak, tadi. Apa? Coba. Oh, sudah, Pak. Oke, good. Mantap. Oke. Sip. Ya. Tapi slab 1 itu nggak ada isinya kan? Nggak ada, Pak. Oke, good. Sip. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah kita menggambarkan, Mas. Menggambarkan untuk draw beam kolomnya. Setelah itu kita pilih jenisnya dan kita bisa pilih menggambarkan untuk balok B1, B2, terus kemudian ada kolom 1, kolom 2 ya. Nanti di sini kita klik draw beam dan kolomnya. Nah, pertama Mas, karena ini kan gambarnya seperti ini ya Mas ya. Yang ini tadi ya. Sorry, maaf tadi. Ini ya. Sebentar ini ya. Nah, seperti ini ya. Bentuknya kan seperti ini, terus untuk tampilan untuk potongannya itu seperti ini ya. Kita bisa posisikan di ini Mas ya, di elevasi 1 ya. Betul ya? Elevasi 1 di sini di bagian ABC-nya ya. Gambarkan ya. Oke. Nah, pertama kita lihat lagi pelan-pelan aja Mas ya. Nah, kita buka dulu set jendelanya di XZ. Jendela kita di XZ, Mas. Jendela kita di XZ. XZ berarti di sini, Mas ya. Elevasi 1 ya. Berarti kita rubah. Klik dulu di Windows 1-nya. Klik Windows 1-nya. Udah. Sudah, Pak. Oke, baru kita masuk di elevasi 1. Pilih elevasi 1, apply, baru di oke. Nah, ini dia. Nah, kita elevasi 1 view ya. Dia ada di sini nih, ya. Mas ya. Ada di sini, Mas ya. Iya, Pak. Nah, yang bagian sini ya. Setuju ya? Ya, setuju, Pak. Ini kita oke, good. Nah, sekarang kita gambarkan, Mas. Gambarkan kolom-kolomnya dulu ya, Mas. Iya, Kolom-kolomnya Pak. dulu. Gambarkan kolom-kolomnya dulu. Ingat, yang baloknya itu hanya di tengahnya doang, Mas. Yang baloknya itu hanya di posisi nomor 2 aja. Ya. Ini ya. Baloknya beda itu di sini nih. Bagian tengah aja. Kolomnya juga bagian tengah saja, ya. Paham ya? Oke ya, paham ya? Nangkap ya? Baik, Pak. Oke, good. Sekarang kita posisikan di set window-nya XZ ya. Terus kita coba gambarkan kolomnya dulu. Kolomnya K1 40 40, K1 40 40, K1 40 40 ya.
Terus kemudian ini baloknya B1 semua. B1 30 40 ya. Ya, B1 30 40. Sebentar. Oke, good ya. Kita gambarkan Mas ya. Baik, Pak. Oke, good. Berarti kita gambar. Nah, ada cara cepatnya Mas gambar. Jadi pilih yang ini aja Mas. Yang ini nih ada dia quick draw beam or column. Di bawah ini Mas, di bawah draw beam ini ada yang bentuknya seperti ini nih, yang ada tengah titiknya ini merah. Tinggal diklik. Ya. Sudah? Sudah, Nah, Pak. sudah. Nah, terus kemudian di bagian properti ini ada B1 30 40 kita rubah Mas. Jadi kolom K1 40 40. Sudah? Sudah, Pak. Nah, itu tinggal diklik aja Mas. Tinggal diklik tengahnya aja. Misalnya gini ya. Nah, maaf. Oh, sorry. Saya di back ya. Kliknya cuma segini ya Pak, Mas ya. Klik satu. Nah, klik satu. Klik satu. Oke. Nah, klik satu. Nah, sudah. Kalau mau biar muncul ini Mas, biar muncul ini kliknya nih Mas ya, ini. Yang set display, sudah? Mas, set display. Oh Nah, iya. baru masuk di sini, object assignment. Pilih yang section, frame assignment section. Sudah? Set display, ya. Ya, Pilih yang section. klik yang object assignment, pilih yang section. Frame assignment, frame ini section. Frame. Oh iya, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah, baru oke. Udah. Nah, sekarang udah kolomnya ya. Sekarang di sini lagi kolomnya sama. Pasang, 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 pasang. Sudah? Di sini juga Sudah, Pak. pasang, pasang, pasang. Biar kita nggak capek di tentuin titik-titiknya. Udah? Sudah, Pak. Good. Sekarang kita definisikan baloknya. Yang ini sama, kita pilih baloknya. Balok berapa tadi? 30, 40 ya? 30 40. Ya kan, bener ya? 30, Betul, 40. Pak. Oke, good. Nah, caranya sama lagi, Mas. Caranya kita pilih ini, ya. Kan dia di sini kan? Balok ini kan? Balok ini semua kan? Ya. Nah, kita sampai atas. Ya. Kiri, pilih. Balok, 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 balok. Sudah? Sudah, Pak. Oke, good. Matikan dulu. Oke, kita pindahkan jadi kursor. Nah, ingat, yang sama ini di bagian sini kan, Mas? Kalau di gambarnya ini kan posisi yang ini kan sama dengan yang di belakangnya kan? Ini ya. Nanti masih bisa inilah, bisa yang mana gampang cepatnya. Tapi maksud saya pengen kasih lihat bahwa posisi kolom sini sama balok yang di sini sama dengan yang di sini. Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju. Kalau ini kan beda kan? Beda kan? Beda, Pak. Nah, beda. Oke, good. Berarti ini kita bisa replicate ke sini. Setuju ya? Setuju ya? Yang ini bisa replicate Setuju, ke Pak. sini kan? Nah, caranya gimana? Oh iya, bisa. Nah, caranya gimana? Caranya pelan-pelan aja. Caranya kita replicate satu kali, arahnya 12 ya. Jadi kalau dari sini kan berarti kan dia 4 meter, 4 meter, 4 meter. Berarti dia berapa? 12 ya? 12, Pak. 12 berarti di sini ya. Tapi dia Ya. berapa kali dia? Berapa kali? Satu kali kan? Satu kali. Satu kali. Berarti kita masuk di sini. Ya. Ya. Select frame XZ terus replicate arah Y. Ya. Arah Y kan ini kan? Sebanyak berapa? 12. Berapa kali? Satu kali. Nah, yuk kita buat. Berarti ini kita all aja. Gini nih ya. Di all sudah? Sudah? Oh, sudah. Nah, kita masuk edit. Edit terus masuk di replicate. Sudah? Sudah, Pak. Ini berapa tadi jaraknya? 12, Pak. 12. Good. Berapa kali? Berapa ini? Satu. Satu. Okay, good. Satu. Baru kita oke, apply. Baru di oke. Nah, di sini sudah ada ya? Masnya udah?
Bisa dikirim? Kok nggak bisa ya? Hah? Apa? Coba di all dulu, baru diedit, replicate, ini 0, ini 12, ini 1, baru di apply, di oke. No selected object we found to fit edited. Coba hasilnya gimana coba? Masih belum Pak, belum bisa Pak. Oh gitu. Tadi gimana cara nge all-nya? Di all gini kan? Iya, Nah, di all gitu Pak. nah terus baru diedit, Hmm, direplicate, edit. 0, 12, 1, apply. Nah Oh gitu, sudah bisa, bisa ya? sudah Pak. Oke, good. Nah, ini saya coba cek dulu. Nah, ini saya ini, oke, oke good. Saya takutnya double aja nih. Harusnya nggak double. Bentar ya. Oke, saya ulang aja dulu Yang ya. bawah nggak perlu Pak ya? Hah? Yang bawah itu nggak pakai ya Pak ya? Oh, Bawah pakai dong. Kan di semua kan ini. iya. Berarti nggak keselect tadi. Oh, udah kok. Itu Udah kok. udah ya. Udah ya. Iya kan? Bawahnya itu pakai nggak Pak ya? Yang X dulu. Pakai nih. Loh, ini kan memang arahnya, Mas. Orang Oh gitu ya. ini kan Oh, arahnya. iya, Oke, iya. good. Berarti betul ya, bisa ya. Ini Ya saya Pak. cek dulu. Ini saya coba ulangi lagi. Ini kosong, berarti saya ini takut nanti double. Berarti di sini replicate 12 apply. Oke. Nah, ini udah ada ya. Ya. Oke. Nah, sekarang tahap berikutnya apa, Mas? Sambil dilihat. Nah, tahap berikutnya kita eh, kopikan kopikan sebenarnya bisa kita kopikan lagi nih, sama, tapi nanti kita rubah di dalam aja. Caranya gimana? Kita kopikan 2 kali ya, atau kita kopikan sekali aja dulu, nanti baru kita kopikan sekali lagi ya. Caranya gini, Baik Mas. Pak. Karena kan berubahnya kan di ini, yang 20-nya ya, 20 30-nya ya. Kalau kolomnya kan sama semua tuh. Kolomnya sorry. Kolomnya berubah ya. Kolomnya kan di tengah kan berubah tuh jadi 30 30. Ya, Ya. ya. Jadi caranya gini, Mas. Jadi kita ini berarti kita replicate sekali dulu ya, Mas ya. Ini ke sini ya. Berarti dia 4 meter ya. 4 meter Pak. Ya, kita klik all. Sudah. Ini cara gampangnya aja biar memahami dulu, nanti mau ada cara cepatnya silahkan. Terus kemudian replicate jaraknya dia 4 sekali ya. 4 jaraknya 4. Berarti dia jarak sekali baru kita apply. Nah, sudah ya ini ya. Ya, Sudah sudah. Pak. Nah, sekarang kita rubah. Ini kita posisikan di elevasi 2. Mas, ini U2. Udah? Dia di sini. Sudah Pak. Sudah. Nah, kita rubah tuh baloknya. Balok sama kolomnya ya. Betul ya? Balok sama Ya. kolomnya berubah. Ya. Berarti balok sama kolomnya berubah. Nah, kita rubah aja. Caranya gimana, Mas? Kita select ya. Pilihnya gini aja, Mas. Select. Yang ini select. Sorry, Mas. Ini select. Terus pilih yang ini nih. Intersection line. Intersection line Pak ya. Nah, intersecting line. Oke. Nah, kita pilih nih. Yang sini. Udah? Satu lagi. Sudah? Intersection line. Select Uh-uh. intersection line. Ini. Sudah? Udah di select? Udah? Pak. Sudah Pak. Nah, baru
baru kita masuk di sini Mas, assign frame section property, kita masukkan B2-nya. B2 sudah? B2 sudah. Nah, baru di apply. Nah, udah berubah kan? Sudah, Pak. Nah, sekarang kolomnya. Nah, ini juga bisa, kalau mau select bisa di-select aja nih kolomnya. Tinggal diklik aja. Sudah? Sudah? Lagi ngeklik, Pak. Ah, ya udah. Baru di assign lagi sama. Assign properties, masukin kolom 2, K2 apply. Nah, udah. Sudah? K2, Pak ya. K2 30 Pak ya. Yes, betul. Ya, sudah, Pak. Nah, kalau sudah baru kita copy ke kalau sudah kita copy ke 3 ya. Copy ke 3 karena kan dia sama, 2 dan 3-nya sama kan? Ya, Pak. Caranya ini yang elevasi 2 pastikan di elevasi 2 kita Oh, yang tengah aja, Pak ya. Yang diganti, Pak ya. Hah? Yang tengah aja K2 itu ya. Iya, yang ini doang kan? Oh, yang tengah doang ya? Iya, di tengah doang. Ini nggak usah. Yang luar tetap sama. Oh, yang luar tetap sama. Nah, Iya, sorry. yang ini doang, yang tengah doang. Sudah? Sudah, Pak. Saya back dulu. Iya, nggak apa-apa, baik. Oke, K2. Oke. Oke, sudah, Pak. Nah, good. Nah, baru di select yang di elevasi 2, view 2, di select all, sudah? Baru di replicate lagi. Replicate. Sama, jaraknya kan untuk yang ke elevasi 3 kan 4 meter kan? 4 meter. Nah, ini berarti sebanyak 1 ya. Baru di apply lagi sama. Baru di oke. Nah, sudah ada kan? Sudah, Pak. Yang ini. Nah, sudah. Sudah. Sudah ada ya. Nah, kita Sudah, bisa Pak. geser tuh. Nah, geser di elevasi 3 ternyata udah semua sama. Oke, good. Nah, untuk arah yang arah XZ-nya ini udah semua ya. Udah dapat udah kita gambarkan. Ya. Nah, sekarang kita gambarkan untuk yang arah mana? Arah Y-nya, Mas. Ya. Arah Y-nya. Oh iya. Arah Y-nya. Betul. Nah, arah Y-nya itu kan berarti nanti kan kita yang beda itu kan berarti dia di arah Y-nya kita hanya menggambarkan baloknya aja, Mas. Baloknya itu kan sama semua ya. Bentar, arah Y itu kan baloknya sama semua ya. Yang ini, Mas, arah Y ini kan sama semua nih baloknya. Oh iya, Pak. Iya kan? Betul nggak? Iya. Nah, berarti caranya kita posisikan dulu posisikan dulu untuk penggambarannya ya. Kita posisikan dulu untuk yang kita posisikan dulu di sebentar ya. Posisikan dulu di window YZ ya. YZ. Nah, YZ di 1 ya. YZ di 1. Betul ya? Atau sorry, YZ di A. Ya, YZ di A. Jadi kita posisikan di YZA. Berarti elevasinya berarti di 1. YZ. 2. Di A berarti. Sorry, elevasi A ya. Iya, Pak. Elevasi A itu yang ini, Mas. Nah, ini nih. Oh iya. Ya kan, yang bagian sini nih. A kan? Nah, apa yang kita lakukan? Menggambarkan baloknya. Baloknya sama semua kan? Ini sama ini sama ini sama semua kan? Betul ya? Sama, Pak. Coba kita lihat ya baloknya. Nah, ini, Mas. 30-40. Ya, 30-40 semua nih. Ya, yang ini bagian ya. sini. Ya. Nah, caranya kita gambarkan aja, Mas. Ya. Kita gambarkan dengan yang ini tadi. Quick draw beam. Gambarkan berapa? B1 semua ya? Betul ya?
Dulu, Pak. 41, 40. Nah, kita gambarkan. Berarti gambarkan aja, Mas. Gambarkan. 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 Oke, sudah? 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 Belum, Pak. Oke, good. Oke. Objek. Oke, sudah? Nah, Sudah, Pak. 30, 40, Pak. terus yang kita copy adalah baloknya itu ke portal ini, Mas ya. Portal B dan C, Mas. Jaraknya 3,5 kan. Berarti dia berapa kali? 1, 2 kali ya berarti ya. 2 kali. Ya. Tapi kita klik dulu, pilih dulu apa baloknya, Mas. Caranya gimana? Kayak tadi, select intersecting line-nya. Kita pilih nih. Sudah? Nah, udah. Sudah pilih. Baloknya saja, Mas. Sudah, Pak. Sudah, baloknya saja. Semuanya ya, Pak ya? Baloknya aja. Baloknya aja. Semuanya, Pak ya? Iya, betul. Semuanya. Baloknya. Baloknya aja ya. Iya, Pak. Oke. Terus kemudian kita replicate. Arahnya arah X ya. Arah X, Pak. 3,5 sebanyak 7. berapa kali? 2. 2. Sudah? Belum, Pak. 2. Sudah, Pak. Oke, baru di apply. Baru di oke. Nah, sudah. Oh, sudah, Pak. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya apakah sudah benar? Nah, kita bisa nih. Yang ini klik kanan, sudah? Tempat kamu begini nggak bentuknya? Saya kirim, Pak ya. Ya, siap. Nah, ini boleh juga kita lihat ya sectionnya dulu. Section, apply. Nah, seperti ini. Ya. Jadi B140 Ya. semuanya ini good. Oke, good. Bisa nggak di ini? Yang kanan di ini di di klik kanannya yang window 2, terus kemudian di set display, terus masuk di object assignment, masuk di section. Apply. Udah? Sudah, Pak. Oke, good. Oke. Udah sama? Sama, Pak. Oke, good. Sekarang kita mau lihat bentuknya. Caranya set display option lagi. Kita pilih yang extrude frame. Ya. Apply. Nah, bentuknya begini, Mas. Ya, saya sengaja nih warna baloknya merah, kolomnya biru ya. Bisa dipilih, Mas ya. Caranya gini, Mas nih. Graphic color, yang masuk di sini nih, option, graphic color, display, bisa dipilih tuh. Beamnya mau siap. Beamnya mau apa nih misalnya? Mau kuning misalnya. Bisa tuh ya. Ini kuning. Kalau biasanya beamnya apa kalau di proyek? Beamnya ya terserah sih, Pak. Selera sih, Pak. Merah. Udah siap. Ya udah, berarti ini kolomnya merah, ininya saya kuning. Oke, good. Sudah? Ini udah ya? Oke, kita matikan dulu lagi sebentar. Sudah, Pak. Oke, good. Kita apply. Mungkin biar nggak bingung, kita ini aja, Mas, di show undeformed-nya. Undeformed. Sekarang ini yang tadi lagi, yang ini berarti kita objek assign-nya, segmennya, section-nya dimatiin aja. Jadi bentuknya seperti ini. Udah ya? Nah, menggambarkannya sudah, Mas ya? Cukup jelas? Cukup, Pak. Oke, good. Mantap ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kemudian kita menggambarkan untuk platnya, Mas.
Platnya ya. Siapa? Nanti tetap platnya nanti kita akan bagi pias-piasnya mas, tapi nanti mungkin belakangan aja biar nggak susah, apa nggak repot. Nanti pembagian piasnya kan hanya untuk mengetahui tegangan yang terjadi di platnya ya. Jadi biar lebih lebih detail hasilnya ya. Jadi kita buat platnya itu jadi segmennya bisa jadi 3 3 4 4 gitu ya. Jadi biar ketahuan tuh tegangan stresnya ya. Tapi kita untuk ini penggambaran kita biarkan dia utuh dulu ya. Nah, kita gambarkan dulu untuk yang pertama untuk platnya ya. Plat lantai dulu ya. Nah, kita set dulu jendelanya di 1,4. Nah, di base 00-nya. Kita yang sebelah kiri aja Mas, klik yang sebelah kiri. Udah. Kita elevasinya di 1,4 ini ya. Berarti di 1,4 berarti kita masuk di plan. Plan, udah. Plan masuk di story 1. Nah, yang ini ya. Story 1 di 1,4. Bener nggak? Kita di sini nih. Di map. Kita di sini Mas ya. Nah, kita di sini Mas. Di sini ya. Daerah sini ya. Ya. Nah, udah masuk sini. Nah, kita caranya gimana Mas? Dibaca di situ ya. Kita pilih quick draw slab Mas. Pilih P lantai gambarkan ya. Caranya berarti pertama kita masuk di ini Mas, yang ini Mas. Yang ada merahnya. Oke. Quick draw floor Pak ya. Draw floor ya, gitu. Nah, terus jangan lupa kita masukkan di sini propertinya lantai. Kan ini ada banyak tadi tuh. Ada dak, ada lantai, ada pelang, ada wall. Nah, kita pilih yang lantai. Kita udah definisikan untuk materialnya. Sudah? Sudah Pak. Nah, ini tinggal diklik aja Mas. Nah, klik, 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 klik. Nah, sudah. Wes? Ya, sudah Pak. Di clear dulu. Clear. Oke, good. Nah, terus kemudian yang lantai ini ada berapa Mas? 1, yang ini berarti 1, 2. Berarti 2 ya? 2 ya? 2 kan? Yang sama lantai 2 kan? Nah, caranya kita kopikan tuh Mas ya. Replicate untuk lantai yang tadi 2 kali berarti ya. Atau bisa nanti di 3 meter ini. Nah, ini ternyata di sini enak nih. Terhadap DZ kan harusnya kan. Ini bisa langsung dipilih dia mau di kopinya di sini nanti. Ada ya. Nah, caranya gini. Caranya kita klik dulu. Ya, klik dulu plat lantainya. Sudah? Sudah? Bentar Pak. Nah. Semuanya Pak ya? Ya. Siap. Nah, baru masuk di replicate. Ya. Sebentar. Replicate. Wait. Ini. Sebentar, ini kan slab ya, sebentar ya. Masuknya sebentar ya. Masuknya di replicate. Oke, good. Ini replicate. Oke. Replicate yang story Mas. Ya. Tahu ya? Ini kan linear. Sudah. Radial, ini story. Sudah? Ya. Karena kita sudah, di Pak. lantai 1 ke lantai 2 dan 3 di drag aja. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baru di apply. Atau kita bisa semuanya aja Mas, di copy Mas. Yang ke atas juga. Gini ya, nanti kita tinggal ngerubah aja. Baru di apply. Nah, sudah? Ya, sudah Pak. Nah, kita lihat dulu itunya. Notifikasinya. Kita masuk di sini set display. Terus kita pilih yang objek. Kita masukkan untuk yang shell sectionnya. Shell assignment section. Apply. Nah, sudah kan? Plat lantai kan? Sudah? Sudah, Pak. Nah, ini juga sama nih.
Yang ini kita masukkan di sini assign, ini sama. Yang sebelah kiri juga disamakan. Nah, udah ada kan? Ya. Nah, Sudah ada, kita Pak. posisikan di lantai atap. Naikin ini yang dengan cara di move up. Sampai di sini ya. 10.08. Yang ini ya. Ya kan? 10.08. Z. Ya, PL lantai. Ya, PL lantai. Nah, sekarang kita rubah PL lantainya jadi PL dak, Mas. Kita drag Oh, semua. ya. Kita drag semua, baru kita masuk di assign, shell, slab. Kita ganti dengan PL dak. Nah, sebenarnya sih sama aja sih ini, karena kan dia harusnya kan gini, apa? Dia sama-sama 12 kan, nggak beda kan? Ya. Kalau dia harusnya kalau misalnya dia 20 jadi 12 ya bisa. Tapi nggak apa-apa, kita bawa ini beda gitu loh. Nah, kita lihat Mas, apakah sudah terinput? Boleh di ini Mas, di extrude cell-nya juga boleh, atau extrude cell-nya aja boleh dulu. Nah, udah ada. Ya. Udah? Nah, mungkin dimatikan lagi boleh. Extrude atau di dua-duanya. Extrude cell-nya. Oh. Ya. Nah, ini sama Mas. Kalau kita extrude cell, kolom segala, nah bentuknya seperti ini. Udah? Sudah, Pak. Kita matikan dulu extrude-nya. Oke. Nah, terus langkahnya apa Mas selanjutnya? Setelah itu sudah kita masukkan dak-nya. Nah, baru kita masukkan ini Mas. Kita coba untuk piasnya kita kecilin nih jadi 33. Ya. Ya Mas ya. Jadi Ya, Pak. piasnya semua ini kita coba untuk untuk menghalus dan membuat model lebih detail atau lebih kecil dapat dilakukan dengan cara membagi elemen menjadi pias-pias yang lebih kecil. Meshing area. Cara meshing area adalah dengan cara dua macam, yaitu secara fisik. Plat memang dibagi menjadi beberapa pias tertentu, atau secara internal plat masih satu kesatuan, akan tetapi dalam analisis software akan otomatis membagi menjadi pias-pias ya. Nah, caranya gimana? Select plat lantai atau dak-nya akan dipartisi. Klik menu edit shell, divide shell 3 by 3. Oke, Mas? Oke. Berarti caranya kita klik semuanya dulu yang tadi. Klik. Nah, terus ke bawah lagi ya. Klik. Bawah lagi. Klik. Bawah lagi. Satu lagi ya. Klik. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita perintahnya apa? Kita bagi dia menjadi 3 bagi 3 ya. 3 ya. Edit shell. Edit shell. Divide shell. Diganti dengan 3 by 3. Ya. Baru Sudah, Pak. apply. Oke. Nah, jadi begini. Nah, ini bisa kita matikan dulu untuk yang section name-nya, untuk yang ini ya, untuk yang shell-nya, biar nggak mengganggu. Ini sama. Nah, dia akan seperti ini Mas ya. Ini juga sama nih kayaknya udah saya rubah tadi. Nah, ini udah oke. Nah, tinggal saya coba refresh aja. Ini ya. Nah, jadi gini Mas ya. Jadi dia 3 nih Mas. Jadi biar ketahuan nanti pada saat dibebani, defleksinya ketahuan. Stresnya juga ketahuan. Ya. Bisa sih lebih kecil lagi, 44 apa 55 biar lebih kecil lagi nilainya ya. Untuk Ya, Pak. plat 3 sama kita. Coba Mas, udah
kirim grup di ini apa? Di WhatsApp coba. Mantap. Good. Sip. Oke. Nah, sekarang Mas, apa yang kita lakukan? Kita definisikan untuk bebannya ya. Kasus pembebanannya di sini beban matinya katanya dibilang akan diperhitungkan Mas, ya. Akan ditambahkan. Nah, di sini ada penjelasan di soal tadi. Sebentar. Bahwa nanti beban matinya tetap ada nih, ya. Berat sendiri dari baloknya nanti ya, tetap ada diperhitungkan, ya. Oke, nah caranya kita seperti biasa Mas ya. Caranya masuk di ini. Mana ya? Maaf. Nah, ya. Jadi yang keempat, definisi kasus pembebanan, caranya define load pattern Mas. Sudah? Nah, ini definisikan nih Mas. Dead load-nya 1, live load-nya 0. Sudah? Ya, deadnya 1, live-nya 0. Coba. Nah, ada menarik lagi, tetap dicek ya. Yang ininya Mas, yang load cases-nya ini juga harus dicek. Ini juga sama, nggak ada ya uniform load ininya. Ya. Oke. Nah, kita cek ini Mas, yang load cases-nya. Nah, pastikan dead load-nya ini satu-satuan Mas. Ada. Ya, jadi karena kemarin nggak ada nih. Ada nggak nih Mas? Ada. Load cases-nya Satu-satuan. Ada. Ada Pak, 1. Oke, good. Satu lagi. Yang live-nya. Live-nya 1. Oke, good. Oke, baru di oke. Nah, sekarang langsung aja ya di kombinasinya ya. Langsung kombinasinya. Langsung dikombinasi dulu aja biar enak lah. Biar nggak 2 kali. Define combination load combination 1 Mas di add aja. Nah, ini jadi gini Mas, 1,2, 1,6. Udah? Add. Oke, 1. Di add aja live 1,2. 1,6 Pak ya? Ya. Ya, berapa? Baru di oke ya. Jadi oke. Nah, sekarang kita masuk di mana? Memasukkan bebannya, Mas. Ya, beban yang tadi kita ketahui beban hidupnya berapa? 250 kg meter persegi dan untuk atapnya 100. 100. Nah, caranya berarti kita masukkan di yang di PL lantainya dulu 250 ya. Nah, tapi jangan lupa nih Mas, satuannya. Nah, cek dulu satuannya di mana? Option di display unit. Sudah? Option display unit. Nah, ini pastikan di sini nih force-nya Mas. Kilogram F. Kilogram force semua. Ini juga mental. Kilogram force. Ini kan bisa dipilih nih Mas. Ya. Kilogram force. Oke. Udah? Oke, sudah Pak. Nah, sekarang kita masukkan dulu yang plat lantai. Nah, kita pilih semua Mas. Plat lantai itu berarti ada di lantai 1, 2, dan 3. Nah, kita posisikan di 1,4. Ini ya. Ya Pak. Nah, ini kita klik semua Mas. Nah, ini harusnya tadi sebelum kita pias nih. Ini nih. Ya. Harusnya sih di copy semua tadi sebelum dipias ya. Iya Pak. Karena all-nya ini pasti beda. Nanti all-nya bisa jadi ke ini. Ke mana? Gak apa-apa lah, kita olahraga dulu kan. Olahraga Tangan Pak. tangan. Karena
biasanya dibagi ya. Ini. Iya, Terus Pak. atasnya lagi Mas, atasnya lagi. Ya, atasnya lagi. Apa olahraga tangan kan sedikit doang. Cek apa platnya apakah udah semua dibagi atau gimana gitu kan. Harusnya sebelum dikasih beban di piasnya setelah dikasih beban Mas ya. Nanti kalau Iya, next Pak. jadi biar nggak susah. Tadi Kita sampai 7,6 aja, Pak, ya ini ya. apanya? Di bloknya. Iya, sampai sini Mas. Satu lagi. 7,6 aja, Pak, ya. 7,6. Iya, betul. Betul, betul. Ya. Betul banget. Karena di lantai 3 kan. Very good. Olahraga tangan sedikit ya sambil ketelitiannya biar tahu feel-nya Mas. Iya, Pak. Biasa kan kalau kita kan gitu tuh. Kalau salah dibilang feel-nya. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baru kita masuk di assign shallot. Ya. Sudah masuk di uniform. Sudah. Tadi ingat ganti dengan live load berapa nilainya? 1,6. 250 dong. Kok 1,6? 150. Iya. 250 60. kilogram Iya. meter persegi. Live ya. Jangan lupa dia live. Ini live nih. Ya. Oh iya, Pak. Baru di replace ya tetap ya. Baru di apply. Baru di oke. Nah, udah semua ya. Sudah, Pak. Ini juga bisa kita lihat nih, display, load, assign, shell. Pilih yang live. Nah, ini ada juga. Nah, udah ada kan? Sudah, Pak. Nah, sekarang yang 100-nya di atap ya. Naikin sekali Atap. lagi. Naikin sekali lagi. Klik window yang kiri. Naikin sekali lagi. Nah, ini ya. Nah, klik lagi. Kita olahraga lagi. Ya. Olahraga jari lagi nih. Ya. Nah, apa-apa Mas. Yang penting saya udah ada 2 program nih. Yang udah latihan nih. Ya, ntar lagi etap juga nih. Apa? AutoCAD lagi nih juga nih. Belajar. Supaya ini makin jago. Nah, udah. Sekarang kita masukkan di gimana? Assign shell assign frame load ya. Shell load ya. Uniform ganti 100. 100. Baru di apply. Baru di oke. Nah, ini 100 ya. Nah, ini juga bisa kelihatan nih. Udah 100. Ya. Udah? Sudah, Pak. Kalau sudah, sebentar biar nggak habis baterai saya. Oke, sudah. Nah, sudah kita masukin bebannya. Ya, sudah kita ini. Nah, sekarang kita baru run, Mas ya. Kita run. Kita run ya. Nanti caranya gimana, Mas? Udah di-save belum, Mas? Save di Oh, sheet. belum, Pak. Save di sheet. Judulnya apa, Pak? Studi 1 rangka portal 3D gedung ruko.
Oke Pak, sudah Pak. Nah, sudah itu kita analyze, cek modelnya ini oke. Analyze, set active degree of freedom-nya, pilih yang 3D pool ya. Baru di oke. Ya. Terus kemudian yang ini sama, analyze, set load cache to run. Ini modalnya kita do not run. Udah? Sudah Pak. Nah, baru di run. Nah, ini Mas ya. Nah, ini kalau ini bisa kelihatan nih Mas, defleksinya nih Mas ya. Apa perpindahan arah UZ-nya itu ya minus. Kalau tengah-tengah sini kan bisa kelihatan nih, makin kecil biasanya bisa 0,953 tuh ya. Nah, jadi kalau kita lihat animasi agak berat ya Mas ya. Iya Pak. Punya saya malah nggak jalan. Berat banget Pak. Berat. Oh, dia malah berat ya. Coba diulang lagi. Iya Pak. Saya ambil lagi, malah ketutup dia. Sebentar ya. Bisa Mas, di running. Bisa. Oh ya, sip. Untung saya udah save tadi. Ya. Oke, coba kita lihat dulu ya Mas ya, apakah bebannya udah masuk atau belum. Oke, udah masuk ya. Oke, kita run Mas ya. Coba save dulu deh. Coba saya cek dulu ini apakah udah load combination-nya udah ada. Oke, udah. Oke, kita run dulu Mas ya. Siap. Dia berat mungkin ya tadi ya. Iya berat Pak. Iya berat tuh. Nah, ini Mas ya. Nah, kita bisa lihat ini Mas, kita bisa ngelihat apa di berapa defleksi yang terjadi Mas ya di tengah bentang untuk yang ini. Terus yang di lantai 2 nya juga sama. Bisa kelihatan. Nah, pertama kita lihat dulu untuk yang ini ya, diagram result untuk platnya dulu kita lihat nih, di formasinya seperti ini. Kalau untuk platnya kita bisa ngecek di sini Mas, display. Terus kemudian yang untuk yang ini for stress diagram, kita pilih yang cell Mas. Shell kita pilih yang combo aja langsung, ini sama yang max-nya ya. Ini bisa di show value-nya juga baru di apply. Nah, ini nilainya Mas ya. Jadi ini masih oke sih, merahnya cuma di pojok-pojok doang ya. Jadi kita bisa lihat ini apa namanya terhadap elevasi plan ya. Misalnya kita pengen lihat plan story 1. Nah, ini Mas ya nilainya ya. Ini kilogram per milimeter nih. Ya, Pak. Jadi
masih aman lah ya untuk ini ya. Di sini juga ada saya lihat dulu ya untuk yang kemarin. Bentar ya Mas ya, biar kita tahu ini. Saya agak lupa kemarin. Barak tuh. Iya Pak. Oh iya, Pak datar ya. Nah, di sini anu Mas, apa ada kita bisa lihat untuk ininya ya. Berapa nilainya ya. Sebentar saya cek dulu. Nah, jadi di sini ada MM1112 Mas, jadi arah X, arah Y. Nanti kita bisa ngelihat tuh ya, berapa stresnya, terus sama di berapa dia punya momennya nanti di situ ya. Momennya berapa tuh? Nanti dari momen itu dapat momen ultimate-nya berapa misalnya ya. Nah, ini momen ultimate-nya dapat berapa, nanti bisa kita tahu untuk tulangannya pakai berapa ya. Nah, ini berarti M1 1 sama M22 ini juga bisa kita cek. Berarti display force. Di sini ada M11, M12. Nah, ini Mas ya. Kita bisa ngecek tuh. Self force Pak ya. Iya. Aduh, punya saya masih muter aja Pak ya. Hah? Saya close aja. Masih Close muter ya? sih Pak. Oh, mutar ya? Masih muter. Apa-apa, Iya muter terus. santai. Jadi di sini ada yang tadi kan max tadi tuh. Kita bisa ngecek yang terhadap M11, M12-nya. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kelihatan Mas ya. Kalau kita bisa letakkan di posisi tengahnya ini berapa nih ya. 200 sekian. Satuannya kilogram ya. Jadi kalau misalkan kita jadi kilonewton ya bisa juga. Kita bisa ngecek ini jadi kilonewton berapa ya. Ini berarti 240 kg per milimeter. Per meter. Kilogram per meter. Nah, itu terus kemudian kita cek untuk yang biasa diagramnya ya Mas ya. Share-nya sama yang ininya, aksialnya ya. Caranya gimana? Kita biasa display terus kita masuk di frame ya, kita masuk di combo aja langsung aksialnya berapa. Nah, ini aksialnya Mas. Kalau kita mau dapatkan angkanya juga boleh ya, display frame ini terus kita masuk di show value nya, display optionnya masuk di sini. Nah, ini nilainya tapi berantakan. Ya. Ini dalam kilogram F ya. Nah, terus kemudian bisa kita cek yang share-nya Mas. Share dua-duanya. Nah, ini dia. Bentuknya seperti itu. Ini saya close saja gimana Pak ya? Boleh. Kenapa? Tapi udah di-save. Tadi udah di-save sih Pak. Oh iya deh, coba dibuka lagi. Ini saya mau kasih lihat dulu nih apa diagram harusnya sama sih. Ya. Sama yang momennya. Kayaknya juga berat juga tadi tuh. Jadi ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, ngeceknya bener apa enggak kita punya gimana caranya Mas? Ngeceknya Mas. Misalnya kita cek di terhadap elevasi A ya. Elevasi A. Nah, taunya benar apa enggak gimana Mas? Taunya ini udah benar.
Ingat, ada momen tumpuan, ada momen lapangan. Ya. Iya, Ya, Pak. jadi ini udah benar ya. Ini tumpuan, lapangan, tumpuan, lapangan. Ya. Dan share-nya juga bisa dilihat. Nah, ini share-nya. Atau kalau kita mau detailin juga bisa diklik ya, misalnya di lantai ini. Ya, bisa seperti ini. Noise-nya ya. Kita aja, Pak. Display lagi ini Pak, lagi coba running Pak saya Pak. Siap. Langsung dikombo Pak. Langsung di combo aja. Oke. Lihat itunya aja kan. Momen tiga-tiganya oke. Momen tiga-tiganya, sebentar ya. Momen tiga-tiganya. Ya. Oke. Nah, misalnya di bagian sini Mas. Di lantai 3 di ini di nomor 2 tengahnya. Nah, itu bisa kita lihat tuh berapa nilainya. Berapa gaya lintangnya, berapa momennya. Nah. Ya elevasi berapa 3 Pak ya? Ya, elevasi 3. Ini. Ya. Udah ya. Nah, sekarang kita mau ngelihat ngecek tulangannya kan, Mas. Sebentar. Kita mau coba untuk yang ini kan kita pakai yang SRMPMB ya. Ya. Oke. Ini kan yang memikul SRMPMB nih, bukan PMK ya. PMB ya. Nah, kita pakai yang sway ordinary. Nah, caranya gini Mas. Yang pertama kita masuk dulu untuk yang ini ICI-nya. Yang 2 SN03 2847. Ingat rubahnya Mas ya. 0,8, 0,65, 0,7, 0,6. Ya, ini kita buka dulu aja Mas biar gampang. Dia nggak berubah. Berarti masuk di mana? Di design, di concrete, view, preference. Nah, ini saya udah berubah. Ya. Ini pakai yang 14 saja. 3118 Pak. 14 ya. Iya 14. Nah, ini jangan lupa 0,8, 0,65 ya kan? 0,65, 0,7, 0,6. Sudah? 0,7, 0,6 Pak ya. Ya, betul. Ya. Nah, terus jangan lupa Mas, habis itu udah selesai kita masukkan untuk ini tadi merubah type-nya tadi yang ini dengan cara kita select semuanya bangunannya. Terus kita masuk di design, concrete frame design, view, revise, override, pilih sway ordinary ya. Nah, caranya Mas gimana? Ini kita posisikan window 2-nya di 3D. Sudah? Nah, baru Sudah. klik all. Klik all. Sudah? Klik all. Oke, sudah Pak. Baru kita design, concrete, view, revise, overrides. Nah, ini ingat nih, Mas ya. Di sini ada pilihannya nih, ya. Sway special, intermediate, ordinary. Jadi ini yang itu Mas, yang SRMPMB, SRMPMK apa menengah, SRMPMK khusus. Tahu kan Mas ya? Iya Pak. Yang ini nih. Nah, kita pilih save ordinary. Ordinary. Iya. Jadi oke. Nah, itu satu semua Pak ya, bukan varies Pak ya, levelnya. Itu satu semua. Iya sama. Ya, yang left itu satu aja semua Pak ya. Sama. Oke, sudah? Oke, sudah. Nah, setelah udah kita ingat kombonya dipindah. Mas. Select group, oke, map select. Ininya combo dipindah udah ya. Udah pindah ke sana kan? Sudah Pak. Oke, nah sekarang kita run dulu.
clear, baru kita run. Analyze. Analyze. Coba dikirim ke grup. Analyze, run analysis Pak ya. Ya. Nah, sekarang kita design concrete, start check design. Udah? Ya. Nah, ini dia Mas. Ya, Pak. Nah, kita posisikan dulu di elevasi A. Nah, ini dia Mas, tulangannya ya. Seperti biasa, tahu kan Mas ya? Tulangan Iya, Pak. tumpuan, lapangan, tumpuan. Ya, ini kolomnya 1600 ya. Kita cek lagi ke sana apakah ini lebih kecil. Ini kolomnya kenapa 900 karena dia lebih kecil ya kolomnya ya. 30 Pak ya. Ya. Coba yang pertama yang ini dulu yang apa elevasi yang ini Yang A sama Pak. sama ya. Nah, itu tadi Mas dia. Ya, jadi ini yang kita buat berapa tulangannya ya. Kayak kemarin lagi tahu kan? Betul Pak. Nah, terus kita cek yang gesernya. Tulangan gesernya sekarang. Tulangan gesernya berarti caranya desain konkret desain display design info. Pilih yang total rebar percentage. Nah, ini dia. Sama nggak? 0,22. Iya, 0,22 Pak. Iya. 0,22%. Nah, itu kita menghitung berapa tulangan gesernya kan. Maksud sengkangnya berapa kebutuhannya kan Mas yang cara yang kemarin sama ya. Tinggal kita Betul Pak. Nah, sekarang kita juga bisa ngelihat untuk kolomnya Mas ya. Ya, kolomnya ini gimana? Apakah masih oke apa enggak gitu. Desain, konkret, kemudian display infonya sama. Nah, kita pilih yang kolom PNM interaction ratio. Nah, masih oke Mas ya. Ya. Tapi sudah mendekati sih, sudah warnanya. Warnanya ini ya. Ya. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, paling nanti bisa dicoba lagi Mas studi 2-nya misalkan dia kita perbesar apa baloknya lagi gitu ya misalkan ya. Ya. Itu gitu seperti Masih apa? aman Pak. Nah, ya kan? Tapi ya so far seperti itu. Oke, Berarti kalau biasanya kalau ini Pak, kalau biasanya kalau struktur itu ternyata dia ada tambahan fasad gitu, berarti kita naikkan satu step gitu Pak ya untuk pembangunan kalau ada fasad atau gedung berkaca gitu Pak ya. betul itu jadi beban Mas dia Mas jatuhnya. Iya. Beban aja kita jadikan di balok kan biasanya ya atau di plat ya. Iya Biasanya di di plat kan balok ya. biasanya kan. Ya di balok atau di plat lah kalau nggak salah itu. Nah, itu kita nanti simulasikan jadi beban aja dia Mas. Kalau pasang Oh iya. iya kan? Karena nanti kan ada beban angin juga kan dia. Betul. Berat sendiri kan, bukan hanya berat Berarti itu materialnya. naiknya berarti kalau dari perhitungan yang awal dia naiknya satu step atau dua step gitu Pak ya. Apanya? Kalau misalnya kita menggunakan sekarang kolom balok 30-30 atau kolom 30-30 berarti kita naikkan di 30-40 atau 40-40 gitu Pak ya. Betul sekali. Kalau kita pengen lihat trennya kan, kira-kira kalau saya gedein lagi, kira-kira bagaimana nih? Masih mumpuni apa enggak gitu Mas? Ya, ya Pak. Atau kita misalkan coba itu kan momen biasa tuh Mas. Kalau kita coba yang khusus ya, kita bandingkan aja kira-kira gimana. Kita buka dulu. Udah? Sudah Pak. Nah, kita pilih 3D tadi, yang ini. Baru kita all. Baru kita masuk di design, concrete,
view, revise, rewrote, yang ini ya, rewrite. Nah, kita pilih yang ini, yang intermediate nih, yang menengah misalnya. Kira-kira Oh iya masih Pak. oke nggak? Ya, harusnya sih ditingkatkan jadi kan kekakuan ininya. Sudah? Sudah Pak. Baru kita run lagi. Apa yang terjadi? Langsung aja kita cek untuk desain start checknya. Nah, masih mas ya, masih ini kok dia, nggak terlalu ada perubahan. Oh, dia tapi naik 270 mas ya. Tadi berapa sebelumnya? Sebelumnya berapa mas ini mas? Tadi 250 kalau nggak salah. 250 ya. Oh iya 260 lah tadi mas. Oh jadi bebannya dinaikin jadi ini lagi ya. Iya. Jadi ya. Coba kalau gesernya berapa? Kalau gesernya oh masih sama mas, aman. Agak terlalu berpengaruh. Ya. Berarti ini Tadi kecil Pak ya. Kalau kemungkinan dia membebani itu ya, kecil ya. masih ini. Masih oke. Oke, ada pertanyaan mas sebelumnya? Sudah dikirim hasilnya? Bentar Pak. Oke, good. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Cukup Pak, asik Pak. Jadi kita bisa tahu untuk yang ini detail-detail untuk yang display, untuk yang BIM-nya. Harusnya sih untuk kalau hanya yang ya 3 lantai bisa lah. Ya, Siap Pak. tinggal kita bagaimana mendefinisikan beban-bebannya sih mas. Jadi kalau ini 3-4 lantai bisa lah ya Pak. Bisa dong, ya kan? Pasti bisa lah. Oke, good. Oke, ada pertanyaan? Saya rasa ininya cukup mas ya. Cukup Pak. Luar biasa Pak. Kita sudah menyelesaikan untuk yang ini ya. Harusnya sih ini untuk rangsangan